Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari dasar-dasar akidah Islam, kita akan membahas Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dasar-dasar akidah Islam. Kita akan membahas Al-Quran terlebih dahulu. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah menuangkan firman-firmannya berkenaan dengan konsep akidah yang benar, harus diyakini dan dijalani secara mutlak serta tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid, di antaranya adalah Quran Surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Setelah kita membahas Al-Quran, maka kita akan membahas Al-Hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua yaitu setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran, karena, yang pertama semua yang disandarkan kepada Nabi, adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan nafsu saja. Yang kedua Allah telah memberi petunjuk kepada manusia, agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah. Yang ketiga banyak hadits yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global, termasuk masalah akidah Islam. Hadis digunakan untuk menjelaskan bagaimana cara menyembah Allah secara rinci, dan bagaimana pula sikap yang tergolong menyekutukan. Tata cara menyembah Allah, dan berbagai bentuk perbuatan menyekutukannya dapat dipahami melalui hadis Nabi Muhammad, sehingga fungsi hadis untuk memperjelas maksud ayat Al-Quran. Sebagai contoh hadis yang menjelaskan bentuk-bentuk menyekutukan Allah, dengan memuja patung, minta tolong kepada roh nenek moyang dan membuat sesaji untuk jin atau setan. Adapun salah satu hadis yang menjelaskan tentang akidah adalah sebagai berikut. Ibnu Numair berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Dan aku berkata, saya dan orang yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, niscaya masuk surga. Jika kita cermati beberapa hadis, maka kita akan temui bahwa isinya tidak ada yang menyalahi isi dari Al-Quran. Dalam hal ini berkaitan dengan akidah yang secara umum disebut dengan keimanan. Hal ini semakin memperkuat keyakinan kita, bahwa hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang harus dipedomani oleh umat Islam, baik dalam hal akidah ataupun yang lainnya. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Demikianlah mengenai dasar-dasar akidah Islam. Selanjutnya kita akan menuju poin C yaitu tujuan mempelajari akidah Islam. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.